Puji nama Tuhan. Shalom. Sekali Bapak Saudara, shalom. Haleluya. Sukacita yang luar biasa pagi hari ini kami bisa menyapa Bapak Ibu Saudara di rumah. Dan hari ini adalah sukacita luar biasa karena Tuhan sudah menjadikan kita orang-orang yang menjadi pemenang. Amin. Saya percaya hadirat Tuhan tercurah bagi setiap kita karena kita berpengharapan dalam Kristus. Dengan penuh kerendahan hati, mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Segala puji syukur kami Tuhan buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Hari ini adalah hari yang luar biasa, di mana kami dijadikan pemenang oleh Tuhan karena kasih Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau bersorak, kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu. Tercurahlah kiranya Tuhan kuasa-Mu atas kami. Haleluya, haleluya. Bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Tuhan, Kau bawa kami lebih dalam lagi masuk hadirat-Mu. Bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Sekali lagi Tuhan, kami mau memuji-Mu Yesus. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu.
Yesus, kemuliaan bagimu. Yesus, kemuliaan bagimu. Yesus, kemuliaan bagimu. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kemuliaan bagimu Tuhan. Kekudusan-Mu Yesus. Penuhi kami Tuhan. Haleluya. Glory bagimu Yesus. Haleluya. Terpuji namamu. Terpuji namamu Tuhan. Glory. Sebab Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang layak disembah. Haleluya. We worship Jesus. Ralabaya sikara ralabaya sepatakaya ralabaya se. Ralabaya sikatakaya ralabaya sikara ralabo. Yaralabaya sikara ralabaya se. Haleluya. Terpuji namamu. Terpuji namamu Tuhan. Haleluya Yesus. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kami bersyukur buat kasih-Mu. Kami mau bersyukur buat kasih setia-Mu. Kami bersyukur buat perbuatan tangan-Mu. Kami bersyukur buat penebusan-Mu. Kau bangkit bagi kami. Kau bangkit agar kami hidup. Glory. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur buat kebangkitan-Mu Tuhan. Kami memperoleh hidup sebab Engkau hidup bagi kami. Sebab itu biarlah semua umat-Mu memuji-Mu Tuhan. Setiap tangan-tangan orang yang percaya yang dimenangkan mengangkat tangan menyembah-Mu Tuhan. Kau Allah yang hidup. Kau Allah yang agung. Haleluya Yesus. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan bagi. Mari sama-sama bangkit berdiri hadapan Tuhan. Itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama
Yesus, kemuliaan bagimu. Yesus, kemuliaan bagimu. Haleluya. Yesus, kemuliaan bagimu. Haleluya. Haleluya. Beri sorak-sorak yang terbaik bagi Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, Allah yang memenangkan kita. Haleluya. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu, kami mau bersorak bagi-Mu Tuhan. Kami adalah orang-orang yang luar biasa yang sudah dimenangkan. Engkau hidup agar kami memperoleh hidup Tuhan. Terima kasih Bapa. Ungkapan syukur kami, sukacita kami. Kami mau bersorak hanya bagi nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus semua yang siap bersorak sama-sama katakan amin. Haleluya. Hey, hey, haleluya. Lebih tinggi dari tingginya gunung, lebih dalam dari dalamnya lembah, lebih kuat dari angin kencang, lebih tenang dari angin teduh. Sama-sama. Yesus, Yesus ku percaya. Yesus, Yesus pengharapan. Yesus, Yesus dasar imanku. Yesus, Yesus, Yesus ku percaya. Yesus, Yesus pengharapan. Yesus, Yesus dasar imanku. Oh yeah. Sama-sama katakan. Lebih tinggi dari tingginya gunung, lebih dalam dari dalamnya lembah, lebih kuat dari angin kencang, lebih tenang dari angin teduh. Oh, Yesus, Yesus ku percaya. Yesus, Yesus pengharapan. Yesus, Yesus dasar imanku. Sama-sama katakan dengan iman. Yesus, Yesus ku percaya. Yesus, Yesus pengharapan. Yesus, Yesus dasar imanku. Oh yeah. Kau Allah yang hidup, Kau Allah yang bangkit bagi kami. Kami jadi pemenang oleh karena kasih-Mu Tuhan. Yeay. Musik memuji Tuhan. Yes. Haleluya. Sama-sama katakan dengan iman. Lebih kuat dari angin kencang, lebih tenang dari angin teduh. Yesus, Yesus ku percaya. Yesus, Yesus pengharapan. Yesus, Yesus dasar imanku. Sekali lagi katakan Yesus, Yesus, Yesus ku percaya. Yesus, Yesus pengharapan. Yesus, Yesus dasar imanku. Everybody say yes. Yesus, Yesus ku percaya. Yesus, Yesus pengharapan. Yesus, Yesus dasar imanku. Hanya Kau Yesus. Yesus, Yesus ku percaya. Yesus, Yesus pengharapan. Yesus, Yesus dasar imanku. Wow, sama-sama surga. Hey,
Haleluya, beri sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Sukacita yang luar biasa hari ini. Oleh karena Tuhan menjadikan kita pemenang. Amin. Haleluya. Yeah. Sama-sama di hadapan Tuhan. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. 1, 2, 3. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Para papa. Oh yeah. Para papa. Lebih semangat lagi untuk Tuhan. Yes. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Yes, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Oh. Masuk dalam kemuliaannya, Ya perlindungan dan pengharapan. Angkat tangan saudara dan bertepuk tangan bagi Tuhan. Para papa. Yeah. Para papa. Sekali lagi. Para papa. Oh, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Oh, masuk dalam kemuliaannya, Ya perlindungan dan pengharapan. Ya perlindungan dan pengharapan. Sekali lagi. Ya perlindungan dan pengharapan. Para papa. Yeah. Para papa. Yeah. Para papa. Haleluya. Beri sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan, Allah yang luar biasa. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Saudara. Tiba saatnya kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dengan kerendahan hati mari kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, sukacita yang luar biasa hari ini. Kami boleh menikmati kehidupan kami karena Yesus ada dalam kehidupan kami. Tiba saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Suci kuduskan setiap hati kami, agar kami layak menjadi seorang murid yang duduk diam mendengar firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu ini menjadi kekuatan bagi hidup kami untuk menjalani kehidupan kami Tuhan yang Tuhan sudah rencanakan. Terima kasih Bapa, pengurapan Roh Kudus-Mu mengurapi kami dengan hikmat-Mu. Haleluya. Amin. Kasih-Mu tiada bertepi,
selami. Betapa baiknya Engkau, ku bersyukur padamu. Perkenananmu ya Tuhan nyata di dalam hidupku. Sungguh Kau yang termulia, jiwaku pun menyembah. Ku angkat hatiku, tinggikan namamu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Perkenanan-Mu nyata dalam hidup kami Tuhan. Perkenanan-Mu ya Tuhan nyata di dalam hidupku. Sungguh Kau yang termulia, jiwaku pun menyembah. Ku angkat hatiku, tinggikan namamu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Sama-sama kita bangkit berdiri. Ku angkat hatiku, tinggikan namamu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Saya undang hamba Tuhan, naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Mari kita tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Engkaulah anugerah yang terbesar atas kehidupan kami Tuhan. Di hari kebangkitan-Mu ini, kami mau sama-sama mendengarkan akan kebenaran firman. Karena kami tahu, kami percaya bahwa Engkau Yesus yang telah mati bagi kami. Bahkan pada hari ini Engkau sudah bangkit bagi kami semua. Mari Engkau berfirman bagi kami Tuhan. Biarlah hikmat pewahyuan Engkau berikan buat kami semua. Dan kami sama-sama diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom, damai sejahtera bagi kita semua. Pada hari Jumat yang lalu, kita baru saja memperingati hari kematian Tuhan Yesus Kristus di kayu salib yang dikenal dengan Jumat Agung. Kalau kita melihat proses kematian daripada Yesus Kristus di kayu salib, ini sangat mengerikan. Di mana Yesus harus menanggung segala penderitaan. Di mana Yesus mengalami namanya penganiayaan. Yesus mengalami cambukan. Yesus mengalami penderitaan yang luar biasa. Semua dilakukannya untuk apa saudara?
untuk menggantikan saudara dan saya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, waktu Yesus berkata, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku, semuanya sudah selesai. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Apa yang dikatakan Tuhan Yesus ketika dia akan mati di kayu salib? Dia berkata, pada hari yang ketiga aku akan bangkit. Saudara, waktu dia mengucapkan perkataan itu, semua orang-orang di sekeliling dia, bahkan dikatakan seperti ini saudara, imam-imam, para serdadu-serdadu Romawi pada waktu itu, mereka tertawa ketika mendengar perkataan daripada Yesus. Tapi apa yang terjadi saudara yang kita lihat bersama-sama, di dalam Matius 27 ayat yang ke-63 dikatakan begini, Tuhan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus menepati janjinya. Pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Ini membuktikan bahwa ucapan Yesus itu adalah ucapan yang benar. Kita akan melihat bersama-sama dalam Matius 28 ayat 1 sampai 10. Nanti Bapak Ibu Saudara baca, saya hanya bacakan ayat pertama. Setelah hari Sabat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam Matius 27 dikatakan begini, serdadu-serdadu itu minta kepada para imam bahwa perintahkan mereka untuk menjaga kubur Yesus. Jangan-jangan nanti murid-murid datang mencuri dia. Jangan-jangan nanti ada orang yang ingin mengeluarkan dia dari kubur itu. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Waktu mereka menjaga ketat kuburan daripada Yesus, tidak satu pun dari mereka melihat bahwa Yesus sudah bangkit dan keluar dari kubur itu. Kita akan melihat bersama-sama saudara, di dalam pembacaan kita di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 3 sampai dengan 4. Kita akan melihat satu pribadi yang mengalami kuasa kebangkitan daripada Yesus. Dia mengalami namanya kuasa kebangkitan Yesus, di mana kuasa kebangkitan Yesus ini mengubahkan seluruh kehidupannya. Kita akan melihat saudara. 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 4 dikatakan seperti ini. Sebab apa yang sangat penting telah ku sampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Ayat yang keempat, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus mengalami kuasa kebangkitan daripada Yesus. Rasul Paulus saudara mengalami bagaimana dengan kuasa kebangkitan Yesus sanggup untuk memulihkan keadaan dia. Sanggup untuk mengubahkan kehidupan daripada Paulus. Sebelum dia jadi Paulus namanya ada Saulus saudara. Dikenal sebagai penganiaya jemaat. Saulus sebelum menjadi Paulus saudara, dia mengalami banyak kejahatan demi kejahatan, banyak dosa demi dosa dilakukannya. Bahkan dikatakan dia adalah orang yang menganiaya jemaat, dia membunuh, dia melakukan kejahatan yang luar biasa. Tetapi saudara mau tahu, waktu dia berjumpa dengan Yesus, maka kuasa kebangkitan Yesus itu mengubahkan kehidupan daripada Rasul Paulus. Sehingga saudara dia yang jadi Saulus diubah namanya menjadi Paulus. Dan Tuhan pakai secara luar biasa. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Suatu waktu saudara ada seorang bapak yang mengatakan seperti ini. Saya bertanya kepada dia, Pak, kenapa Bapak tidak pernah ke gereja? Dia berkata seperti ini, Ibu Anneke, saya tidak pergi ke gereja karena saya merasa terhina. Saya tidak layak datang di hadapan Tuhan. Saya hidup dalam dosa. Saya melakukan dosa demi dosa. Saya melakukan persinahan demi persinahan. Banyak dosa yang saya lakukan yang menyakiti hati Tuhan. Sampai untuk datang ke gereja pun seakan-akan saya nggak layak untuk datang ke gereja. Saya berkata kepada dia, Pak,
Yesus datang ke dunia ini bukan untuk mencari orang yang benar, tapi Yesus datang ke dunia ini untuk mencari orang yang berdosa. Kalau Bapak merasa Bapak berdosa, kalau Bapak merasa bahwa Bapak sudah melakukan hidup yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kalau Bapak merasa bahwa Bapak terikat dengan dosa, hari ini saya mau katakan kepada Bapak, datang kepada Yesus, cari Yesus sungguh-sungguh, karena Yesuslah yang sanggup untuk memulihkan keadaan Bapak. Orang lain tidak bisa memulihkan Bapak. Saya sebagai pendeta tidak bisa memulihkan Bapak. Tetapi Yesus sanggup memulihkan Bapak. Yesus sanggup mengangkat Bapak dari dosa masuk kepada terangnya yang ajaib. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setelah itu saya tidak bertemu lagi dari Bapak ini. Tapi puji nama Tuhan saudara. Ternyata apa yang saya sampaikan kepada dia itu menjadi satu pokok pengerenungan buat dia. Sehingga dia mengambil satu komitmen untuk dia datang kepada Tuhan. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, waktu dia datang kepada Tuhan, dia tidak melihat kiri kanan, dia tidak melihat siapa di sekeliling dia. Tapi waktu dia masuk di gereja, dia sudah yakinkan dalam hatinya dia ingin berjumpa dengan Yesus. Di mana Yesus yang akan memulihkan keberadaannya, di mana Yesus yang akan mengampuni setiap dosa-dosanya, di mana Yesus yang menerima dia. Apa yang terjadi saudara? Waktu di tengah-tengah ibadah, dia mengalami Tuhan. Dia benar-benar menyembah Tuhan. Dia benar-benar memuji Tuhan. Dan Tuhan luar biasa. Yesus menjamah dia. Yesus memulihkan dia. Yesus mengampuni setiap dosa-dosanya. Bahkan Tuhan memakai kehidupannya luar biasa. Bapak ibu saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kuasa kebangkitan Yesus dialami oleh Rasul Paulus. Sehingga dia punya keyakinan dalam hidupnya. Makanya dia berkata seperti ini saudara. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu. Apa yang kuterima sendiri. Apa yang penting, apa yang sudah diterima oleh Rasul Paulus, yaitu kuasa kebangkitan daripada Yesus Kristus. Dia percaya, dia memiliki iman yang sungguh. Dia memiliki satu kepercayaan yang sungguh bahwa Yesus yang dikuburkan, yang telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, itu juga yang memulihkan. Itu juga yang memperbaharui. Itu juga yang memakai kehidupan daripada, itu juga yang dipakai oleh Rasul Paulus untuk melihat satu kemuliaan Tuhan dalam kehidupan Rasul Paulus. Bapak ibu saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, timbul pertanyaan dalam setiap hati kita. Seandainya, ini kan saudara, seandainya Yesus tidak bangkit, apa yang akan terjadi dalam hidup kita? Seandainya Yesus yang kita percayai, dia setelah mati di kayu salib, dia sudah menebus dosa-dosa kita. Dia sudah mati dengan karya penebusan yang luar biasa. Dan dia berkata pada hari yang ketiga aku akan bangkit. Seandainya dia tidak bangkit Bapak Ibu Saudara, apa yang akan kita alami? Ada dua hal yang saya catat di sini saudara. Yang pertama, sia-sialah kepercayaan kita kepada dia. Sia-sialah kepercayaan kita kepada Yesus. Kita tetap hidup di dalam dosa, kita tetap terikat dengan dosa, maka hidup kita pasti akan binasa saudara. Kalau Yesus tidak bangkit, maka semua kepercayaan kita akan dia semua sia-sia. Tetapi berita sukacita bagi saudara dan saya yang mendengarkan khotbah saya pada pagi hari ini. Dengar berita sukacita ini. Yesus menggenapi firman-Nya dengan dia bangkit pada hari yang ketiga. Karena itu dengan kebangkitan Yesus, maka iman kita, kepercayaan kita tidak pernah sia-sia. Hidup kita ini berarti saudara. Kita tidak lagi terikat dengan dosa, tapi kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Karena kuasa kebangkitan daripada Yesus Kristus. 1 Korintus 15 ayat yang ke-14 dikatakan begini. Tetapi seandainya Kristus tidak dibangkitkan, perhatikan baik-baik ayat ini Bapak Ibu Saudara. Seandainya Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia jugalah kepercayaan kami. Sungguh luar biasa saudara. Kalau kita mengerti makna kebangkitan daripada Yesus Kristus. Tanpa kebangkitan Kristus, tidak ada jaminan kemenangan atas dosa. Saya mengulangi saudara, tanpa kebangkitan Kristus tidak ada kemenangan atas dosa.
Karena itu bersyukurlah jikalau engkau sendiri percaya akan kuasa kebangkitan Tuhan. Dia yang memulihkan keberadaan saudara. Dia yang mengangkat setiap kehidupan kita. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, seandainya Yesus tidak bangkit saudara. Yang kedua, maka dikatakan orang-orang yang mati dalam Tuhan akan binasa. Orang-orang percaya di dalam Tuhan akan binasa. Tetapi oleh karena berkat kebangkitan Yesus, maka dikatakan orang-orang yang mati dalam Kristus tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita akan melihat dalam 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-15. Lebih daripada itu kami ternyata berdusta terhadap Allah. Karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Saudara, jadi orang yang mati dalam Tuhan orang yang mati dalam Tuhan akan binasa kalau Tuhan Yesus tidak bangkit. Tapi oleh karena kebangkitan Tuhan saudara, sukacita buat kita semua, baik jemaat yang kekasih Tuhan maupun yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Sukacita buat kita bahwa kita akan memperoleh hidup yang kekal. Kita tidak akan binasa saudara. Kenapa? Karena orang yang percaya kepada Yesus akan memperoleh hidup. Bapak ibu saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa makna dari kebangkitan Yesus bagi kita? Saya bagikan dua hal saudara, makna kebangkitan Yesus. Saya mau katakan kepada saudara, jangan putus asa. Poin pertama, jangan putus asa. Karena Yesus yang sudah bangkit itu memberikan jaminan yang kekal buat saudara dan saya. Ini bukti perkataan Yesus di kayu salib. Dia berkata pada hari yang ketiga, aku akan bangkit. Dia berkata akan membangkitkan. Dia berkata aku akan membangkitkan engkau pada hari yang ketiga. Dan dibuktikan dengan kebangkitannya. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa respon kita terhadap janji Tuhan? Apa respon saudara menerima janji Tuhan dalam hidup saudara? Saudara mungkin saat ini saudara putus asa. Kita mengalami keputusasaan, kita mengalami ketakutan, kita mengalami kekhawatiran, kita mengalami kecemasan, kita mengalami kekecewaan, kita mengalami tekanan demi tekanan dalam hidup ini. Kita mengalami persoalan demi persoalan, pergumulan demi pergumulan dalam hidup ini. Di mana seakan-akan tidak ada jalan keluar dari persoalan kita. Seakan-akan tidak ada jalan keluar dari pergumulan kita. Berita sukacita buat saudara dan saya. Jangan putus asa. Karena ada satu pribadi yang sudah mati, bahkan sudah bangkit, memberikan satu jaminan buat kita. Yaitu kemenangan demi kemenangan dalam hidup saudara dan saya. Dengar baik-baik Bapak Ibu Saudara. Saya mau beritahu kepada Bapak Ibu Saudara. Suatu waktu saudara, ada seorang bapak yang menelpon saya. Dia mengalami namanya frustasi. Dia mengalami namanya keadaan di mana dia sendiri tidak bisa keluar dari persoalannya. Dia stres, dia depresi. Sampai timbul di dalam pemikirannya, kalau keadaan begini terus, maka lebih baik dia mengakhiri hidupnya. Waktu saya katakan, saya tidak kenal orang ini Bapak Ibu Saudara. Saya beritahu kepada dia, telepon kepada saya dan saya berkata kepada Bapak, persoalannya apa? Dia katakan persoalannya adalah istri saya meninggalkan saya, anak-anak saya meninggalkan saya, keluarga semua tidak mau peduli dengan saya, teman-teman tidak ada yang peduli dengan saya dikeluarkan dari pekerjaan, dan pada waktu itu pekerjaannya cukup baik saudara, dikeluarkan dari pekerjaan. Saudara, semua dia mengalami kondisi yang tidak baik, dia mengalami saudara pergumulan yang tidak baik. Saudara, akhirnya saya beritahu kepada Bapak ini, Pak, persoalan apa sehingga Bapak ditinggalkan oleh istri, ditinggalkan oleh anak-anak, dikeluarkan dari pekerjaan. Saudara, yang sangat mengejutkan bagi saya adalah ketika Bapak ini berkata,
semua itu bukan karena kesalahan daripada istri saya, bukan kesalahan daripada anak-anak saya, tapi kesalahan itu datangnya dari diri saya sendiri. Saya berkata, boleh Pak, saya tahu apa persoalannya. Dia berkata bahwa dia mengkhianati istri dan anak-anaknya. Wow, luar biasa saudara. Orang yang saya tidak kenal, tapi dia jujur mengatakannya. Dia mengkhianati keluarganya. Sehingga istrinya marah, anak-anaknya marah, keluarganya marah, teman-temannya marah. Akhirnya dia tidak masuk kerja. Sehingga dia harus dipecat dan dikeluarkan dari pekerjaan itu. Dia mau kemana saudara? Gak ada tempat dia mau berbicara. Dia mau kemana? Tidak ada tempat untuk dia mau ngomong. Tidak ada tempat untuk dia mengadu. Sehingga saudara, waktu dia berbicara seperti itu, dia berkata begini, Ibu, kalau tidak ada lagi orang yang mau dekat dengan saya, lebih baik saya mengakhiri hidup saya. Saudara, dalam keadaan seperti ini dia mengalami keputusasaan. Dia mengalami situasi yang sangat-sangat tidak baik dalam hidupnya. Lalu saya berkata kepada dia, Pak, istri Bapak, anak-anak Bapak, keluarga Bapak, teman Bapak, siapapun meninggalkan Bapak. Bapak mau tahu, ada satu pribadi yang mengerti Bapak, ada satu pribadi yang bisa menolong Bapak. Dan ada satu pribadi yang tidak pernah melihat kesalahan Bapak. Ada satu pribadi yang tidak pernah melihat dosa-dosa Bapak. Saudara kekasih, langsung Bapak itu bilang begini, Ibu, siapakah orangnya? Saya katakan, pribadi itu adalah Yesus Kristus Tuhan. Namanya adalah Yesus Kristus. Lalu dia berkata seperti ini, apakah dia bisa menerima saya? Saya katakan iya. Apakah dia mau mengampuni saya? Saya katakan iya. Akhirnya saudara, rasa keputusasaan dalam hatinya tidak lagi menghantui dia. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, waktu Bapak ini dalam kesendirian, dia mendengar suara itu. Marilah kepadaku kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan engkau kelegaan. Saudara, ternyata selama ini Bapak ini menjadi orang Kristen hanya sekedar orang Kristen. Dia tidak pernah ke gereja, dia tidak pernah dengar firman, tapi firman yang datang kepada dia, dia ingat, dia begitu keras firman itu datang kepada dia, mari kepadaku, mari kepadaku, mari kepadaku. Saudara, apa yang terjadi saudara? Waktu dia dengar itu dia bangkit dan dia mengambil satu keputusan untuk datang cari Tuhan. Apa yang terjadi? Orang ini sungguh-sungguh cari Tuhan. Pemulihan terjadi, istrinya kembali, anak-anaknya kembali saudara. Semua keluarganya kembali. Bahkan dikatakan begini saudara, dia pun mendapatkan pekerjaan yang baik. Bapak ibu saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan melihat poin yang kedua. Jadi jangan putus asa. Jikalau engkau yang ada di rumah hari ini, engkau mengalami keputusasaan, percayalah akan kuasa kebangkitan Yesus. Yesus yang akan memulihkan keadaanmu. Yesus yang akan memberkati kehidupanmu. Yesus akan memberikan engkau jalan keluar. Yesus akan mengangkat engkau. Yesus akan menyembuhkan setiap sakit penyakitmu. Dan Yesus akan mengeluarkan engkau dari dosa. Yang kedua, kita akan melihat yang kedua. Makna kebangkitan Kristus yang kedua adalah mengandalkan Tuhan. Bapak ibu saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mengandalkan Tuhan, maka Yesus yang sudah bangkit itu tidak akan pernah meninggalkan saudara dan saya. Dia akan terus bekerja bagi kita. Dia akan terus ada di dalam setiap kehidupan kita. Dia terus akan menolong saudara. Dia akan terus memberkati saudara. Karena saudara, tidak ada satu kuasa pun yang dapat menahan kuasa daripada Yesus. Karena itu andalkan Tuhan dalam hidupmu. Apapun kita alami, hari-hari terakhir ini kita mengalami begitu banyak goncangan saudara.
Hari-hari terakhir ini kita mengalami situasi-situasi yang tidak mengenakan. Hari-hari terakhir ini banyak hal yang membuat kita tidak bisa beraktivitas, kita tidak bisa bekerja, kita tidak bisa sekolah, kita tidak bisa kuliah oleh karena kondisi COVID-19 di bangsa kita. Saya mau beritahu kepada Bapak Ibu Saudara, uang, harta kekayaan kita tidak menjamin itu semua. Tapi kalau saudara mengandalkan Yesus, oleh kuasa kebangkitan Yesus, yakin dan percaya, apapun yang kita hadapi hari-hari terakhir ini, yakinlah bahwa Yesus akan meluputkan kita. Bahkan Yesus akan membentengi kita, sebab kita mengenal namanya. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita memaknai kuasa kebangkitan Kristus dengan satu, jangan berputus asa. Yang kedua, mengandalkan Tuhan. Saudara, suatu waktu saudara, beberapa hari yang lalu sebelum masuk dalam kematian Yesus Kristus saudara, saya duduk di depan pintu rumah saya duduk dengan sendiri, saya nggak berpikir macam-macam saudara. Tetapi saya mendengarkan bisikan yang sangat lembut berkata seperti ini, burung pipit pun di udara aku pelihara. Saudara, waktu saya mendengar itu, saya langsung berpikir, burung pipit pun, saya nggak pernah memikirkan saudara tentang apapun. Ya waktu saya duduk di situ, enggak. Tapi tiba-tiba ada suara, burung pipit pun saya pelihara. Saudara, saya berpikir, apa yang Tuhan maksud untuk hal ini? Tuhan berbicara untuk saya untuk hari ini, burung pipit pun saya pelihara. Memang saudara, siapapun mengalami kondisi-kondisi yang tidak begitu baik, ya, yang berusaha, pengusaha, bisnismen, akan mengalami itu. Dampak dari ini semua akan terasa dalam usaha mereka. Termasuk saudara, salah satu kami, usaha suami saya saudara. Suami saya mengalami, usahanya mengalami penurunan. Bahkan dikatakan tidak ada pemasukan. Ya, kami harus menggaji 3 karyawan saudara. 4 karyawan saudara. Tidak ada pemasukan. Nah, saya berpikir, inikah yang Tuhan maksud, burung pipit pun Tuhan pelihara. Saudara, setelah itu saudara, saya anggap ya udahlah, sampai saya bilang sama suami saya, burung pipit pun Tuhan pelihara. Besoknya saudara, luar biasa Tuhan itu. Tuhan mengirim orang lain untuk memberkati kami. Tuhan mengirim orang lain untuk memberkati kami saudara. Waktu kami menerima berkat itu, saya bilang, ini yang Tuhan bilang, burung pipit pun Tuhan pelihara. Setelah itu saudara, beberapa jam ke depan saudara, Tuhan memakai orang lain pun juga untuk memberkati kami. Ibu Anneke bisa kirim nomor rekeningnya. Oh wow, luar biasa. Saya mau beritahu kepada Bapak Ibu Saudara, andalkan Tuhan. Saya bilang kepada suami saya, sama anak-anak saya, sama ponakan-ponakan saya, mari kita andalkan Tuhan. Karena Tuhan sudah berbicara, burung pipit pun di udara Tuhan pelihara. Bagaimana saudara dan saya sebagai orang percaya yang mengerti dan percaya akan kuasa kebangkitan Tuhan. Mulai hari ini saya mau katakan kepada saudara, jangan ragukan Tuhan untuk bekerja atas hidupmu. Banyak hal yang Tuhan bisa kerjakan. Sekalipun kita menghadapi hal yang tidak baik, dengar baik-baik. Tuhan akan memberkati kehidupanmu. Andalkan Tuhan dalam hidupmu. Berjumpaan dengan Tuhan, dengan kuasa kebangkitan Tuhan akan memulihkan seluruh kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, jemaat yang saya kasihi, bahkan setiap yang mendengarkan khotbah saya, biarlah khotbah ini memberkati kita semua. Jadi jangan ada keputusasaan, andalkan Tuhan. Maka kita akan melihat pertolongan demi pertolongan Tuhan, itu akan semakin nyata atas kehidupan kita. Puji nama Tuhan, demikianlah firman Tuhan, biarlah menjadi berkat bagi kita semua. Kita tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang luar biasa. Biarlah ini memberkati kami. Kami mungkin ada dalam keadaan yang putus asa. Biarlah dengan kuasa kebangkitan-Mu Tuhan, membawa kami mengerti bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan Tuhan akan memelihara kami. Tuhan mengerti segala persoalan kami. Bahkan Tuhan akan menolong kami selalu tepat pada waktunya. Kami berdoa Tuhan, biarlah kami bisa mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Karena kami tahu ketika kami mengandalkan Tuhan, maka kami akan melihat kuasa-Mu itu bekerja atas setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Memberkati kebenaran firman-Mu,
Biarlah kebenaran firman-Mu kami pahami, kami mengerti dan kami lakukan atas kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, firman yang sungguh menguatkan kita Bapak Saudara, amin. Dan tiba saatnya kita akan memberikan korban persembahan kita sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Saya undang Ibu Gembala untuk kita dalam doa. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan persembahan syukur kita pada pagi hari ini bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin mengembalikan perpuluhan saudara. Saudara bisa mengangkat amplop persembahan di tangan kanan saudara, dan mari kita angkat bersama-sama persembahan kita. Dengarkanlah doa deklarasi persembahan. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan siap dicurahkan. Saya menerima bisnis, pekerjaan, sekolah dan kuliah yang terbaik. Keuntungan, bonus dan aset dilipat kali gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Customer lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Kami memiliki rumah di bumi dan di surga. Menerima hadiah, kejutan dan penghargaan dari Tuhan. Diberikan jodoh bagi yang belum mempunyai pasangan. Menjadi keluarga yang harmonis dan tidak ada kemandulan. Semua musuh, penyakit dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku dan bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, biarlah jemaat-Mu yang akan mengembalikan milik-Mu. Engkau berkati berlipat kali ganda dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Kita akan mendengarkan beberapa penyampaian ibadah kita. Terus kita adakan di rumah sampai pemberitahuan selanjutnya. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya jemput semua jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan menaikkan pujian ini bersama-sama. Bersyukur Tuhan,
Daya kebangkitan Tuhan Yesus ke surga kami sudah selesaikan pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan bahwa kuasa kebangkitan-Mu senantiasa nyata atas setiap kehidupan kami. Kami memberkati Tuhan bangsa kami. Biarlah bangsa kami mengalami mujizat yang luar biasa. Ada kemuliaan Tuhan nyata di tengah-tengah bangsa kami. Berkati pemerintahan bangsa kami, Bapak Presiden Joko Widodo bersama dengan pemerintahan yang ada. Kami berdoa Tuhan, biarlah Kau memberikan hikmat, kuasa, pewahyuan Tuhan. Sehingga beliau bisa menangani bersama dengan tim. Kami berdoa juga Tuhan, buat para dokter, para medis, semua sukarelawan yang membantu Tuhan. Kami percaya kekuatan, kesehatan Engkau berikan buat mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarlah jemaat-Mu mengalami kuasa kebangkitan-Mu. Dalam menghadapi situasi di keadaan seperti ini, jemaat-Mu semakin setia, semakin kuat di dalam Tuhan. Terus percaya kepada kuasa kebangkitan Kristus. Terima kasih Bapak. Jemaat kekasih Tuhan, sebelum pulang ke rumah masing-masing, mari terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dengan berlimpah-limpah dan memperluas daerahmu. Tangan Tuhan menyertai engkau dan melindungi engkau dari segala malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpamu. Tuhan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan akan mengangkat engkau naik-naik dan tidak akan pernah turun. Tuhan berfirman, beribadahlah sungguh-sungguh kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minummu, dan menjauhkan kau dari tengah-tengah penyakit. Karena itu damai sejahtera sukacita Allah senantiasa nyata atas setiap kehidupan kita, mulai hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Yang diberkati mari katakan bersama, amin. Selamat Hari Paskah, Tuhan Yesus memberkati kita.